Walaupun di sini tren lagi naik, itu nggak bisa bohong. Candle C3 itu nggak akan bisa bohong ya bang. Itu nggak. Halo, selamat siang teman-teman semua dimanapun berada, tetap sehat dan semangat. Pada siang hari ini kita akan trading kembali, tapi ini berbeda dengan trading biasa ya bang ya. Di sini tolong didengarin baik-baik dan disimak dari awal sampai akhir ya bang ya. Di sini kita akan trading bagaimana menerapkan trading dari nol gitu ya bang ya. Artinya di sini saya akan menganggap saya akan seperti saya baru pertama kali terjun gitu ya bang ya, baru pertama kali terjun dan baru pertama kali masuk ke dunia trading gitu ya bang ya. Artinya saya akan menganggap diri saya di sini memulai dari nol, bagaimana kita bisa dengan konsisten, dengan disiplin dalam bertrading gitu ya bang ya. Jadi ini khusus untuk pemula yang masih baru-baru, yang baru deposit atau masih baru terjun, pokoknya yang baru-baru terjun lah. Karena di sini saya kita sudah depositkan di sini sebanyak 200.000. Artinya dengan nominal segini ya wajar lah untuk pemula gitu ya bang ya. Nanti kita deposit banyak-banyak, nanti ada yang bilang enggak, ini sama pemula inilah gitu ya bang ya, saldo minim gitu ya bang ya. Jadi ini sangat minim sekali ya bang ya, sangat minim sekali. 200.000 kita depositkan untuk membuat bagaimana kita bertrading dari nol, dan di sini kita tidak fokus untuk mencari profit. Oke, bisa didengarin ya bang ya. Di sini harus didengarin dari awal sampai akhir video ini ya bang ya, karena di sini memang saya khusus buatkan ini untuk yang pemula ya bang ya, untuk benar-benar yang masih baru terjun gitu ya. Saya buat di sini di Quotex ini karena di sini memang saldo saya kan masih kosong. Kemarin tuh kita masih riset. Oke, makanya saya depositkan di sini 200.000 gitu ya bang ya. Oke, terkait dengan Binomo dengan Quotex ini itu sama aja ya bang ya. Saya sudah bongkar teknikal di sini juga, yang kita pakai di Binomo itu sama aja gitu ya bang ya. Jadi antara ini Quotex ini dengan Binomo, Quotex dengan Binomo sama aja gitu, nggak ada bedanya. Artinya kita punya teknikal yang sama dengan cara-cara yang sama juga, kita bisa bermain juga di sini gitu ya bang ya. Oke, jadi di sini yang perlu kita simak baik-baik, ini memang benar-benar harus disimak karena ini adalah bagaimana kita memulainya gitu ya bang ya, dengan cara disiplin gitu ya. Yang pertama kita akan OP sebanyak 3 kali. Oke, sebanyak 3 kali satu sesi. Oke bang ya, satu sesi. Aduh, sebentar ya bang ya, sebentar ya bang, saya ulangi. Di sini kita akan di sesi pertama satu sesi. Oke, kita akan OP sebanyak 3 kali. Oke, diperhatikan ya bang ya semua ya, jangan di skip biar nggak gagal paham gitu ya, karena ini khusus yang baru terjun gitu ya bang ya. Oke, 3 kali sesi. Artinya ketika 3 kali sesi ini kita di sini bukan cari profit ya bang ya, kita harus, yang perlu ditekankan di sini, yang perlu ditekankan adalah disiplin ya bang ya, disiplin. Oke, yang perlu ditekankan di sini disiplinnya dulu ya bang ya, sama pembentukan daripada apa namanya psikologi kita gitu ya bang ya, pembentukan psikologi. Nanti akan kita bahas dulu yang ini kita bahas dulu. Oke, 3 kali OP kita ngomong pahit-pahitnya aja ya bang ya, karena di sini kita bukan untuk fokus mengambil profitnya dulu, jangan dulu ya bang ya, jangan dulu fokus untuk uangnya gitu, karena itu namanya kalau kita pemula ya nggak sewajarnya kita langsung mencari profit yang banyak gitu ya bang ya. Jadi 3 kali OP kita ngomong pahitnya aja, ketika yang 3 kali OP ini loss semua ya bang ya, loss semua, kita harus disiplin, hentikan gitu ya bang ya, hentikan. Yang kedua, ketika dia profit semua, ketika profit tetap harus dihentikan. Oke, kembali ke disiplin gitu ya bang ya. Oke, yang ketiga, ketika 2 profit 1 loss tetap harus dihentikan juga gitu ya bang ya. Oke, yang keempat, 1 profit
2 loss, tetap juga harus dihentikan. Artinya kita harus benar-benar di sini membentuk disiplin dan mental kita gitu ya Bang ya. Bagaimana kita membentuk disiplin dan mental kita supaya psikologis kita itu dulu yang perlu kita bentuk di sini. Karena ini tips memang untuk biar jadi trader yang benar-benar bisa gitu Bang. Benar-benar bisa, suatu saat nanti pasti akan jadi besar gitu ya Bang ya. Oke. Dan di sini yang perlu kita tekankan adalah ada 3 hal gitu ya Bang ya. Yang pertama psikologi, yang kedua money management, lah ya Bang ya. Yang ketiga disiplin. Ini yang paling utama ya Bang ya, disiplin. Oke. Ini yang paling utama, disiplin. Oke, ketika kita sudah disiplin, ketika psikologi kita sudah oke tapi tidak disiplin, yakinlah bakal nggak ini ya Bang ya, nggak maksimal hasilnya ya. Tapi ketika kita disiplin, itu bakal mengalir semua ke sini ya Bang ya, mengalir semua ke sini. Artinya psikologi kita juga akan tidak terganggu gitu ya Bang ya. Money management kita juga akan bagus gitu ya ketika kita memegang nomor 3 ini gitu ya Bang ya. Inilah yang paling utama sebenarnya di dalam membentuk kita menjadi seorang trader gitu ya Bang ya. Trader yang benar-benar sejati gitu ya Bang ya. Artinya kita tidak tamak, pokoknya kita bisa lah untuk menjaga mental kita gitu sama emosional kita gitu deh Bang. Oke. Selanjutnya nanti di sini kita tetap memakai teknikal satu periode ya Bang ya. Kita di sini akan memakai teknikal 1 periode. Nah, jadi buat abang-abang yang baru nonton ini, di dalam video ini saya anggap abang-abang sudah menonton video saya yang sudah saya riset kemarin, teknikal 1 periode di Quotex. Oke. Quotex. Ketika abang-abang belum nonton itu, abang-abang harus nonton itu terlebih dahulu, baru abang-abang masuk ke video ini gitu ya Bang ya. Baru abang-abang masuk ke video ini. Karena di sini saya tidak akan jelasin lagi bagaimana ininya gitu. Ini turun, ini naik gitu ya Bang ya. Karena apa? Di sini tujuan saya mau membentuk dan menempa psikologi gitu ya Bang ya. Psikologi. Oke, psikologi yang paling utama adalah disiplinnya ya Bang ya. Di sini saya mau menerapkan disiplinnya, bagaimana seorang trader pemula itu dimulai dari nol, yang masih baru-baru terjun gitu ya. Karena banyak trader-trader pemula itu lebih tidak disiplin dibandingkan trader yang sudah trader gitu lah ya Bang, yang sudah bisa gitu. Kenapa? Karena di trader pemula ini yang masih baru-baru terjun, dia hanya mengharapkan profitnya gitu Bang. Nah, jadi dia pola pandangan mindsetnya berbeda gitu, belum dapat gitu. Jadi ketika dia sudah bisa disiplin, mindsetnya itu bisa disiplin, artinya dia pasti akan bisa menjadi seorang trader yang benar-benar gitu ya Bang ya. Oke, jadi itulah yang perlu kita tekankan. Ketika pun nanti kita loss 3 kali, di sini saya memang benar-benar saya menganggap diri saya memang benar-benar belum pernah trading gitu ya Bang ya. Artinya masih baru pertama kali. Saya anggap diri saya masih pertama kali, dan di sini saya buat seperti ini karena saya tidak mendapatkan hal ini semenjak saya dulu belajar gitu. Di saat saya dulu belajar, saya tidak mendapatkan hal seperti ini gitu ya Bang ya. Jadi kenapa saya buat seperti ini? Karena saya tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang dialami dan dirasakan oleh seorang trader pemula gitu ya Bang. Itulah tujuan saya kenapa saya buat video ini khusus buat kita yang masih baru-baru terjun gitu ya Bang ya. Nah, jadi di sini sudah saya depositkan seminimal mungkin. Ini minim ya Bang ya. Kita harus bisa menjaga deposit kita ini, bagaimana menjaga sembari membentuk mental kita yang bagus dan psikologi kita gitu ya. Dan yang paling utama bagaimana kita membentuk kedisiplinan gitu ya Bang ya. Oke. Jadi di sini kita akan open selama 3 kali. Apapun yang akan terjadi selama 3 kali open posisi ini kita tidak bermaksud untuk mengambil profitnya dulu. Saya di sini menekankan disiplin. Oke Bang. Disiplin ya Bang ya. Bisa diingat sekali lagi, disiplin. Kita harus benar-benar membentuk ini. Kalau abang-abang ingin jadi seorang trader gitu ya Bang ya. Ingin jadi seorang trader gitu ya. Kalau tidak ya terserah bagaimana cara-cara Abang sendiri gitu ya Bang ya. Ini hanya cara saya gitu ya Bang ya. Oke. Oke, kita langsung main 1 periode di sini.
Sebentar, kita akan open sampai 06. Oke, kita tunggu dulu dia naik. Kita akan ambil selnya gitu ya. Jadi di sini harus kita terapkan money management, psikologis, sama disiplin. Yang paling utama adalah disiplinnya ya Bang ya. Kita harus bisa menjaga kita sell di sini udah cukup sekali ya Bang ya, karena kita harus jaga money management, bagaimana kita bertrading dari awal gitu ya. Sebenarnya masih pengen lagi sih. Udah, tapi kita satu kali aja. Oke. Di sini harus kita terapkan benar-benar, karena ini tujuan saya untuk menempah bagaimana kita bisa berdisiplin saat bertrading gitu ya Bang. Jadi cukup 3 kali, apapun yang terjadi di dalam 3 kali nanti harus tetap close, oke? Itu yang paling susah dilakukan oleh trader pemula. Itu yang paling susah ya Bang ya. Yang paling sangat-sangat susah itulah yang dilakukan oleh trader pemula. Ketika dia loss seperti kayak gitu ya Bang ya. Saya sudah buat video-video yang seperti itu ya. Bisa Abang tonton. Kita ambil lagi di sini ya Bang ya. Jadi udah terbiasa sebenarnya seperti ini. Tapi di sini saya akan terapkan bagaimana tetap menjaga money management yang baik gitu ya Bang ya. Oke, kita tunggu. Jadi abang-abang juga harus bisa nanti untuk menerapkan yang namanya disiplin ini gitu ya Bang ya. Disiplin dalam bertrading ini sangat perlu Bang. Ini sangat-sangat dibutuhkan ketika kita memulai dari dasar gitu ya Bang ya. Ini sangat-sangat dibutuhkan memulai dari dasar gitu Bang. Nah, bagi abang-abang yang masih baru terjun ya Bang ya, kalau yang udah punya basic ya terserah gitu ya Bang, bagaimana cara abang untuk memulainya atau melanjutkannya gitu ya Bang. Oke, kita tunggu. Ini sebenarnya kurang bagus untuk kita jadikan acuan ya Bang ya, karena itu adalah doji, seperti yang selalu saya tekankan untuk abang-abang gitu ya Bang ya. Oke, namun di sini yang paling utama kita harus membentuk psikologi yang bagus dan disiplin. Oke, bisa diterima ya Bang ya. Jadi apapun yang terjadi ketiga kali open posisi ini harus benar-benar bisa dihentikan gitu ya. Jangan terbawa emosi, supaya kita bisa jadi trader yang sejati, yang benar-benar ya Bang ya. Oke, di situ kita loss 1, profit 1 ya Bang ya. Artinya titik OP kita tidak tepat gitu ya Bang ya. Oke, kita akan open lagi sebanyak 2 kali lagi gitu ya Bang ya. Oke, kita tunggu konfirmasinya. Gitu caranya Bang, kalau untuk memulai dari awal gitu ya Bang ya. Kalau kita ingin memulai dari awal, memang disiplin itu sangat-sangat diperlukan gitu ya Bang. Ketika kita tidak bisa disiplin sama diri kita sendiri, akan susah kita untuk menempah psikologi kita ya Bang ya. Akan susah kita untuk berkembang gitu ya Bang ya. Karena disiplin itu adalah salah satu kunci keberhasilan gitu ya Bang. Jadi kita akan mulai dulu bagaimana kita bisa berdisiplin gitu ya Bang ya. Oke, kita tunggu di sini. Doji lagi ya Bang ya, doji lagi. Artinya kita akan skip ini. Di sini kita harus memberikan contoh-contoh candlestick yang bagus ya Bang ya, yang bagus untuk kita ambil sebagai titik open posisi kita gitu ya Bang. Oke, kita tunggu. Jadi di sini memang benar-benar tujuan saya untuk membuat kita berdisiplin gitu Bang, berdisiplin apapun yang terjadi di dalam 3 kali open posisi dalam satu sesi. Kalau saya sarankan, bikinlah sesi-sesinya 3 kali, misalnya pagi, oke, siang, malam gitu ya Bang ya. Atau yang ini terserah Bang, yang entah 2 kali atau 3 kali atau 1 kali doang. Yang jelas disiplinlah dalam saat open posisinya. Misalnya open posisi itu cukup 3 kali gitu ya. Loss sekali, tetap hentikan. Loss 2 kali, hentikan juga. Loss semuanya tetap harus dihentikan gitu ya Bang ya. Oke, itulah berdisiplin. Dan kebalikannya gitu juga, profit 1 kali, profit 1 kali, hentikan. Profit
ini dalam 3 ya bang ya, dalam 3 kali ya. Hanya 1 kali profit hentikan, 2 kali profitnya tetap hentikan, 3 kali profitnya juga jangan jadi tamak gitu ya bang, tetap dihentikan gitu ya bang ya. Karena itu sangat susah, itu saya tahu kalian pasti merasakan hal itu gitu ya, kalian pasti merasakan hal itu gitu. Apalagi ketika profit 3 kali berturut-turut, udah lupa diri itu jadinya ya bang ya. Artinya langsung pengen membantai gitu ya bang. Jadi itu tidak bisa kita lakukan ketika kita masih pertama kali gitu dia bang, itu caranya. Oke, kita tunggu di sini. Sebenarnya dia turun nggak kuat tadi ya bang ya. Kalau ngambil buy bisa, tapi saya mau kasih di sini bagaimana kita mengambil titik konfirmasi yang benar-benar bagus untuk kita jadikan acuan gitu ya bang. Oke, ini kita 2 kali open posisi lagi ya bang ya. 2 kali open posisi lagi. Jadi terkait di Quotex ini dan di Binomo ya sama aja gitu bang, itu sama aja, nggak ada bedanya. Walaupun saya buat di sini ya bang, buat di Binomo gitu, itu nggak ada bedanya, sama aja untuk menerapkan yang 3 tadi gitu ya bang ya. Karena teknikal di Binomo dan di sini juga itu juga yang kita pakai ya bang, yang di Binomo juga yang kita pakai untuk bermain di sini gitu ya. Oke, kita tunggu. Jadi ini kita skip. Kenapa? Karena kita ambil aja candle-candle yang benar-benar membawa arah harga, biar tidak menjadi kebingungan untuk teman-teman ya bang ya. Oke, di sini kita tunggu konfirmasinya. Kita akan open sampai 16.14. Oke. Jadi buat abang-abang yang yang belum menonton teknikal saya di Quotex, boleh langsung dicek di playlist ya bang ya, boleh langsung dicek di playlist. Di situ sudah saya bongkar bagaimana kita bermain teknikal 1 periode di Quotex ini gitu ya bang. Jadi semoga video ini nanti membawa hal-hal yang baik untuk abang-abangnya, bisa menjadi acuannya gitu ya bang, saat memulai untuk menjadi seorang trader gitu ya bang. Oke, kita tunggu di sini konfirmasinya apa gitu ya bang. Oke, konfirmasinya adalah penurunan. Kita tunggu dulu kenaikannya, baru kita ambil sellnya gitu ya bang. Jadi seperti itu cara kita untuk mengambil titik-titik idealnya gitu ya bang ya. Jadi kalau loss 3 kali gimana bang? Ya tetap harus dihentikan gitu ya bang ya. Jangan ditanya kalau loss 3 kali kenapa gitu, kayak mana gitu ya bang. Jangan ditanya, karena tujuan kita di sini di awal-awal, yakinlah kita harus membentuk yang namanya psikologi kita yang bagus dan disiplin ya bang ya. Yang paling utama disiplinnya. Kalau disiplin, semua akan berjalan dengan baik ya bang ya, hasilnya akan maksimal gitu. Kan nggak mungkin kita dengan yang sudah punya, misalnya sudah bisa gitu ya bang ya, nggak mungkin kita hanya loss begitu aja gitu ya bang. Nah itu tidak mungkin gitu ya. Oke, jadi ketika abang-abang di 1 periode 1 sesi itu loss 3-3-nya, dihentikan, nanti ambil lagi gitu, nanti trading lagi sesi keduanya gitu dia bang. Jadi kita tidak terlalu memaksakan diri untuk tetap bermain walaupun kita udah 3 kali berturut-turut loss gitu ya bang ya. Di sini akan kita lihat nanti bang, bagaimana kita menerapkan disiplin itu gitu. Mau loss mau profit selama 3 kali itu tetap harus dihentikan, itu intinya ya bang ya. Oke, itu intinya gitu. Oke, kita tunggu dulu dia naik. Nggak apa-apa kita open posisinya di C2 atau C3 gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu. Jadi seperti itu cara kita untuk bertrading, memulai dari nol yang benar-benar kita belum pernah terjun gitu ya bang. Kita ambil sellnya di sini ya. Oke, seperti itu ya bang ya. Semoga bisa menjadi bahan untuk apa namanya, untuk yang bisa abang ambil gitu ya bang ya, untuk cara abang atau tips abang gitu untuk bertrading gitu ya bang. Jadi gitu dia, kita harus disiplin dalam bertradingnya gitu bang. Ketika kita sudah tidak disiplin, kita akan gitu-gitu aja terus gitu bang.
akan susah gitu. Oke, akan susah untuk berkembangnya gitu. Terlebih kita masih gampang-gampang emosi ya Bang ya. Misalnya loss sekali, emosinya udah nggak tertahan lagi, bantai membantai gitu Bang, itu itu sangat tidak disarankan untuk kita bertrading gitu Bang. Jadi kita harus bisa jaga atau kontrol emosi kita. Ketika kita loss pun, seandainya ini loss, ya nggak masalah gitu. Jangan jadi terbawa emosi, dan psikologi kita jadi terganggu. Bayangkan karena kita loss 14.000 doang, kita jadi loss 200.000. Itulah contohnya gitu ya Bang ya. Oke, di situ kita profit ya Bang. Itulah contohnya. Makanya di sini saya terapkan. Jadi tadi kita open pertama, karena itu 2 kali ya Bang. Sebenarnya saya karena udah kebiasaan jadi jempolin, jadi mohon untuk di ini ya Bang ya. Jadi tadi kita satu open pertama, open kedua, di sini profit, di sini satu loss, satu profit gitu ya Bang ya. Kita tinggal tunggu open posisi ketiganya gitu ya Bang. Jadi di sini saya akan tekankan seperti ini Bang. Ketika kita loss, misalnya loss lah tadi ini, kita omong pahit-pahitnya aja Bang ya. Kita nggak usah omong-omong yang manis-manisnya gitu ya Bang. Sebagai kita masih pemula atau masih baru terjun, kita omong pahitnya aja. Loss misalnya yang tadi itu 3 kali bikin Bang, 3 kali 14.000, 14, 12, 1, nah udah berapa? 42.000. Gara-gara 42.000 ini kita emosi. Ini contoh ya Bang ya, kita emosi, loss lah yang 200.000 ini tadi. Kenapa? Karena kita emosi, kita bantai aja, bam, bantai terus tanpa kita membaca candlestick lagi, karena udah nggak sehat lagi otak kita Bang. Psikologi kita udah terganggu gitu Bang. Nah makanya jangan karena 42.000 kita jadi emosi-emosian atau asal main aja gitu ya Bang ya. Karena kebanyakan saya tahu lah bagaimana pemula itu gitu Bang. Saya benar-benar tahu gitu. Makanya di dalam video ini saya terapkan seperti ini untuk apa gitu. Ya memang untuk khusus pemula gitu Bang. Karena saya tahu bagaimana pemula itu gitu Bang. Itu intinya, karena dulu saya tidak Bang. Terus terang selama saya belajar tidak mendapatkan hal seperti ini, pelajaran seperti ini, materi seperti ini gitu ya Bang. Oke. Saya membentuk kepribadian saya sendiri dan disiplin saya sendiri gitu. Jadi inilah yang saya terapkan di sini gitu ya Bang ya. Oke, kita sekali open posisi lagi. Apapun yang terjadi di yang ketiga ini harus tetap dihentikan gitu ya Bang ya. Oke, siap, harus tetap dihentikan. Kita tunggu dulu dia naik baru akan kita sell ya Bang. Oke. Atau kita tunggu dia turun jauh baru kita buy gitu dia Bang. Artinya dia tidak akan jauh untuk turun dan tidak akan kuat juga untuk naik gitu ya Bang ya. Melihat konfirmasi yang begini ya Bang. Oke. Kita tunggu titik idealnya. Di sini harus kita terapkan bagaimana, karena banyak kali teman-teman yang bertanya, "Bang, bagaimana kita mengambil titik yang paling idealnya gitu ya Bang ya? Bagaimana kita mengambil golden momennya gitu ya Bang?" Oke, kita tunggu. Jadi seperti ini cara kita membentuk disiplin kita. Jangan dulu berharap untuk profitnya gitu ya Bang. Jangan dulu berharap untuk profitnya, karena tujuan kita membentuk kepribadian ini bukan untuk profitnya dulu, tapi bagaimana kita membuat diri kita sendiri disiplin gitu ya Bang. Membuat diri kita sendiri disiplin gitu dia Bang. Oke, tidak naik lagi dia ya Bang ya. Tunggu dia turun dulu dikit lagi, turun. Kita akan ambil buy-nya di sini. Oke. Jadi seperti itu ya Bang ya caranya ya. Semoga harapan saya video ini bisa bermanfaat untuk kita ya Bang. Jadi ini pun misalnya loss, kita harus tetap close, disiplin, oke? Oke Bang, harus diterapkan ini disiplin biar bisa jadi Bang. Kalau nggak seperti ini nggak akan jadi kita ya Bang ya. bisa dipahami ya Bang. Jadi ketika ini loss pun ini harus tetap dihentikan gitu dia Bang. Paksa diri Abang untuk menghentikannya gitu ya. Jangan sempat ini candle ini memaksa Abang untuk emosi gitu ya. Jangan sempat Anda dikuasai oleh emosi gara-gara candle ini gitu ya. Oke, siap. Jadi gitu cara kita Bang bertrading ini, untuk membuat kita lebih berdisiplin dalam bertrading gitu ya Bang ya. Oke, kita tunggu. Loh kenapa nih? Nah jadi di sini kita profit yang ketiganya. Oke, jadi kita di sini jangan melihat profitnya. Profit ini jangan dilihat. Oke, ini tidak
tidak penting dulu untuk kita yang pemula ya Bang ya. Memang tujuan akhir kita ini betul itu Bang, kita bertrading ini untuk cari profit. Betul sekali. Saya tidak membangkang itu ya Bang ya. Saya tidak ya tidak muluk-muluk lah ya. Saya sendiri gini bertrading ya untuk mencari profit gitu ya Bang ya. Tetapi di sini yang mau saya tekankan seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita bisa berdisiplin saat bertrading gitu ya Bang. Karena saya tahu bagaimana pemula itu gitu Bang. Saya tahu karena saya dari situ dulu gitu ya Bang ya. Jadi inilah yang harus saya ulangi sekali lagi, psikologi money management, lah ya Bang ya. Yang ketiga, disiplin. Ini yang paling utama Bang. Disiplin ini yang paling susah dilakukan oleh orang-orang yang masih baru terjun. Ini yang paling susah Bang. Ketika sudah bisa melakukan ini akan mengalir. Yakin dan percaya sama saya Bang, ini akan mengalir untuk kita. Oke? Itu akan mengalir dengan sendirinya. Seperti apa namanya ya? Tidak ada satu orang pun yang akan bisa membantah ini, membatalkan ini untuk kita gitu ya Bang ya. Jadi bisa dipahami ya Bang. Mungkin sekian dulu video pada sore hari ini karena udah terlalu panjang juga. Yang penting di sini saya mau tekankan untuk kalian semua, teman-teman semua, disiplin dalam bertrading. Oke, itu aja yang paling saya tekankan dalam video ini. Bagaimana menjaga psikologi kita biar nggak terganggu. Loss 3 kali, biarkan, nanti maksimalkan. Artinya kenapa? Gini dia Bang, ketika tadi kita misalnya loss, ini misalnya ya Bang, misalnya loss 3 kali itu loss. Oke, itu artinya Abang belum matang dalam membaca candlestick. Nah, close-kan dari sini. Dengar baik-baik ya Bang, harus didengar dengan ditonton dari awal sampai akhir ya Bang ya. Artinya Abang tadi loss 3 kali itu belum maksimal untuk membaca pola candlestick ya Bang ya. Saya bisa pastikan Abang belum maksimal. Nah, makanya ketika udah loss tadi 3 kali, Abang bisa langsung ngambil ke sini akun demonya. Nah, oke. Untuk mengclosekan yang tadi gitu, Abang coba pelajari lagi di sini. Nah, soal pergerakan candlestick di sini dan di akun demo itu nggak ada beda ya Bang ya. Jadi jangan ada yang beranggapan akun demo itu yang sama sekali dari pola pikir pun udah kelihatan gitu ya Bang ya. Jadi kalau memang Abang punya ilmu di akun demo pun atau di akun apa, itu nggak akan mempengaruhi karena ini sama semua Bang, nggak ada bedanya gitu ya Bang. Jadi nggak ada bedanya. Yang masalah bedanya Abang itu nggak punya psikologi yang bagus gitu ya Bang ya. Terus terang saya bilang nggak punya psikologi yang bagus. Nah, psikologi dan Abang nggak disiplin, itu yang paling utama. Makanya abang-abang selalu bilang, Bang di akun demo selalu profit, di akun real enggak. Di akun demo abang-abang psikologinya udah terganggu. Nah, itu aja jawabannya Bang, nggak ada yang lain. Pergerakan candle sama kok, sama cara bacanya sama, nggak ada bedanya. Itu dia Bang. Jadi kalau abang-abang mengalami loss di situ di akun realnya gitu, itu karena belum matang di dalam pembacaan candle. Jadi abang-abang closekan dari sini tadi, abang closekan dari sini akun live-nya, langsung masuk ke akun demo. Yuk belajar lagi. Itu yang paling utama ya Bang. Belajar lagi gitu dia Bang. Oke. Belajar lagi, perkuat lagi. Kenapa bisa seperti itu? Untuk persiapan ke sesi kedua. Nah, gitu caranya Bang. Cara kita menjadi seorang trader yang benar-benar disiplin gitu ya Bang ya. Untuk persiapan ke sesi kedua gitu. Kalau sesi kedua loss lagi Bang gimana? Itu berarti abang belum siap masuk ke akun real. Nah, itulah jawabannya Bang. Belum siap masuk ke akun real tapi abang maksain diri. Itulah jawabannya. Dan di sini saya buat contoh seperti ini karena saya anggap yang udah baru terjun ke apa tadi saya bilang ya, yang udah baru terjun ke akun real gitu ya Bang ya. Ketika belum siap jangan dicoba-coba. Jangan dicoba-coba, pahami dulu ini gitu ya Bang ya. Jadi seperti itulah yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketika ada yang mau ditanyakan boleh sharing-sharing di komentar nanti ya Bang ya. Oke, terima kasih, selamat sore.